Hey ho Pop gengs! Tak terasa kita telah sampai di minggu kedua bulan Juni. Kamu tentu hafal dong kita sedang berada di konten apa sekarang? Konten untuk kamu yang kurang update dengan berita-berita yang berseliweran, konten untuk kamu yang haus akan informasi terkini, konten yang mengangkat semua topik-topik hangat diperbincangkan dalam semingguan ini. Trend of the Week daftar populer. Dan di minggu kedua bulan Juni ini, aku udah sediakan lagi rangkumannya. Check it out! Yang masih hangat meski tidak penting adalah kabar terbaru dari pasangan seleb muda yang selalu trending di mana-mana. Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya telah tunangan. Mantap kali! Karena ini adalah momen-momen paling ditunggu oleh para fans dan kerabatnya. Sampai-sampai semua channel dan stasiun TV yang meliput acaranya trending di YouTube. Coba cek deh, mungkin masih trending. Yang bikin salfok itu adalah seserahan yang nilainya sampai miliaran. Dari barang-barang branded hingga emas. Belum lagi nih bridesmaids-nya yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Dan masih banyak lagi tete bengek kisah lamaran Lesti yang terus digoreng media dan YouTuber. Di lain tempat, pasangan favorit AHA Gang malah bikin kontroversi nih. Setelah Aurel mengunggah foto sedang menerima bunga Edelweiss dari sang suami. Sontak aja, netizen dan media sama hebohnya menyebarkan berita tersebut. Tentu, karena Edelweiss termasuk tanaman yang dilindungi dan gak boleh dipetik. Meski pembenaran Atta itu adalah caranya membantu pedagang. Seharga Rp40.000, bunga tersebut telah jadi barang dagangan di sekitar Gunung Bromo. Bahkan pengakuannya di media, Atta tidak mengetahui fakta bahwa bunga keabadian tersebut dilindungi dan tidak untuk dipetik. Kabar lebih buruk menerpa chef andalan kita semua nih. Juna kena tampar oleh seseorang yang diduga adalah Pak D. Indro Warkop. Hal ini terungkap dari video unggahan di Instagram. Di acara pelantikan anggota Bikers Brotherhood 1%. Setelah disematkan emblem, pipi Juna ini ditampar. Tapi chef paling sangar di MasterChef ini justru nggak marah, tapi malahan senyum. Nah, klarifikasi pada Indro pun datang setelahnya. Dikutip dari suara.com, itu bukanlah beliau. Pelantikan anggota yang harusnya dilakukannya diwakilkan kepada anggota senior lainnya. Sedangkan tamparan tersebut adalah ritual khusus dari sosok yang dipanggil Mas Wawul tersebut. Jadi, jangan salah paham, mereka nggak berseteruh kok, seperti Jerings dan BCL yang baru-baru ini dikabarkan sedang terlibat dalam kesalahpahaman. Jadi kan gini, BCL itu positif kena COVID. Ia beritahukan bahwa itu terjadi ketika ia pulang dari Bali. Lalu nih, si Jerings yang memang udah lama resah terhadap kondisi pariwisata dan perekonomian Bali di saat pandemi langsung komen bahwasanya BCL adalah baiknya tidak membawa-bawa nama Bali, menjadikan Bali sebagai kambing hitam akan kondisinya dan akan berdampak terhadap kampungnya. Lalu, si BCL ini komen lagi bahwa ia nggak pernah menyalahkan Bali dalam statementnya, cuman menggambarkan secara kronologis nasib yang ia terima. Nggak tahu mau komen apa, sama-sama benar sih di mataku, tapi nggak seru aja ya kalau nggak baku hantam. Canda hantam. Tapi berita berikut sepertinya bikin gemes para K-popers. Rasa mau hantam mendengar salah satu stasiun TV luar yang menggunakan narasi yang menyinggung idolanya. ARMY menuding pembawa acara TV Paraguay bernama Mike Silvero ini rasis tatkala mengeluarkan kalimat yang kurang lebih artinya itu kayak gini. ARMY tidak sedang menyakiti siapapun selain dirinya sendiri karena mengidolakan 7 pemuda usia 20-an yang hanya bisa dibedakan dari warna rambutnya. Wah, parah nih. Gak hanya itu, BTS juga disamakan dengan Powerpuff Girls, kartun 3 perempuan yang katanya lebih memiliki faktor X dibanding idol K-pop tersebut. Dan menggila dong dengernya, tagar #RacisNotComedy dilambungkan ARMY dalam hitungan hari. No komen lagi ya, daripada diserang. Pokoknya mah, Mike yang salah. Aku bersamamu ARMY. Iri bilang bos. Buktinya tuh McD aja ngajak BTS kolaborasi dengan mengeluarkan produk paket makanan berupa nugget ayam, kentang goreng, dan minuman bersoda. Dikemas dengan kemasan berwarna ungu khas BTS dan logo band K-pop tersebut. Dipasarkan di 50 negara termasuk Indonesia. Dan hanya dalam waktu 2 jam, paket ini udah terjual 250 di satu gerai aja yang ada di Manado. Bahkan nih setelah ludes, satu bungkusnya aja yang sangat BTS itu
dijual di marketplace seharga 599 juta rupiah. Sementara BTS mendulang bayaran sampai sekitar 63,9 miliar rupiah, Anji malah ketangkep karena kepemilikan ganja. Ditangkap di studionya dan positif telah tes urin, diketahui ia memesan barang tersebut dari salah satu situs Amerika dengan menggunakan ID dari seseorang yang disapa Bro. Secara bersamaan cuitan lamanya pun terkorek dari lubang yang dalam. Dia menuliskan lebih baik pakai narkobit sendiri merugikan diri sendiri dibanding melakukan sesuatu yang membuat orang terbunuh. Ya, setuju sih sama cuitan tersebut. Toh dia yang rugi sendiri kan? Lagian, diam aja. Sedangkan di dunia olahraga, Liga Europe 2020-2021 mulai hangat jadi obrolan. Setelah diundur tahun lalu, bulan ini akhirnya mulai meramaikan obrolan para pecinta bola. Dan yang menjadi sorotan adalah dibukanya kembali stadion untuk para penonton dan supporter bola. Tapi karena masih dalam pandemi, maka beberapa lokasi hanya mengizinkan dalam jumlah tertentu. Seperti Stadion Wembley yang menjadi tempat laga penyisihan grup antara Inggris dan Kroasia, hanya mengizinkan jumlah penonton kurang dari kapasitas stadionnya itu sendiri. Tapi, apa yang paling heboh? Adalah aksi para pemain yang sepertinya mempermainkan para sponsor. Dimulai dari aksi kecil Ronaldo di konferensi pers yang terlihat menggeser botol Coca-Cola dan mengatakan harus minum air mineral sebagai gantinya. Ya, seperti yang kita ketahui, bintang lapangan hijau ini sedang menjalani hidup sehat. Padahal, brand tersebut adalah salah satu sponsor Liga Europe 2020-2021 ini. Nah, mengutip Bola Sport, ulah bintang Portugal ini sampai membuat Coca-Cola rugi hingga 57 triliun rupiah. Wow! Nah, gelandang Italia, Manuel Locatelli pun melakukan hal yang sama. Pemain kelahiran 1998 tersebut menggeser botol Coca-Cola yang ada di meja pers. Bahkan ia mengatakan persis yang dikatakan oleh Ronaldo tentang lebih memilih air mineral. Tapi nasib berbeda justru dialami oleh brand Heineken yang justru sahamnya naik. Padahal aksi Pogba sama persis sama Ronaldo. Saat konferensi pers berlangsung, terlihat gelandang Prancis tersebut menyingkirkan botol minuman tersebut yang berada di tengah-tengah antara botol Coca-Cola dan air mineral. Nah, tak mau ketinggalan penyerang Belgia Romelu Lukaku di konferensi pers pun melakukan hal yang sama. Tersenyum sambil menggeser botol Heineken, tapi langsung mengatakan kalimat ajakan kerjasama sama Coca-Cola. Tren para pemain Liga Eropa yang ramai-ramai menggeser produk dari para sponsor malah mengundang reaksi dari para sponsor dan pihak UEFA. Bisa jadi akan ada denda atau cuman peringatan keras. Beruntung pelatih timnas Rusia Stanislav Cherchesov melakukan aksi penyelamatan kepada para sponsor dengan meminum langsung Coca-Cola dari botolnya saat konferensi pers yang dilanjutkan oleh gelandang tengah MU dan timnas Skotlandia Scott McTominay yang selesai konferensi pers lantas ngambil sebotol Coca-Cola dan beranjak. Dan di Indonesia, aksi ini malah melahirkan konten yang kreatif bagi komika Babe Cabita. Menggeser botol Coca-Cola, lalu air mineral, lalu cemilan-cemilan, lalu minuman bersoda lainnya, dan lalu. Ternyata beliau adalah seorang kasir di akhir video. Kan bengek.